Perjalanan kami dimulai menyusuri kota Pontianak, melewati Tugu Digulis atau biasanya disebut dengan Tugu Bambu Runcing. Kami melewati Jalan Ahmad Yani dan melewati gerbang penghubung antara kota Pontianak dan Kuburaya. Perjalanan kami tertuju pada jalan Sungai Raya Dalam, yang dimana Sungai Raya sendiri merupakan Kabupaten Kuburaya. Sepanjang perjalanan terdapat pusat perbelanjaan, tempat makan, dan juga minimarket lainnya. Dan di sepanjang jalan juga dapat terlihat sungai kecil yang dimana disebut masyarakat setempat dengan nama Sungai Raya Dalam. Pada akhirnya, perjalanan kami tertuju ke ujung jalan Sungai Raya Dalam. Dan kami terhenti di Masjid Al-Kahfi untuk beristirahat. Tibalah kami di lokasi kediaman keluarga Bapak Jeliang Jai atau biasa disebut dengan nama Pak Acai. Tidak jauh dari Masjid Al-Kahfi, kami melihat pada sebuah rumah yang berlokasi di ujung jalan Sungai Raya Dalam. Dan kami pun mengunjungi rumah tersebut. Di sekitar daerah ini masih minim penduduk dan masih banyak hutan di sekelilingnya. Tapi siapa sangka terdapat satu rumah yang bahkan masuk ke area hutan. Rumah ini dihuni oleh bapak yang bernama Pak Jeliang Cai atau sering disapa dengan Pak Acai. Beliau berusia 66 tahun. Saat kami datang, pertama kali Pak Acai menyambut kami dengan sangat ramah, bahkan sering tertawa lepas. Karena bapak yang mempunyai satu orang anak ini merupakan sosok yang humoris. Pak Acai juga mengisahkan tanah yang ia tempati merupakan tanah milik orang lain dan bukan miliknya. Singkat cerita, pemilik tanah tersebut membangun sebuah rumah untuk menjaga tanah dan lahannya. Banyak yang tidak mau menempatinya karena rumah tersebut berada di sekitaran hutan. Hingga bosnya ini bertemu dengan Pak Acai dan menawarkan kepada Pak Acai untuk tinggal di rumah tersebut.
Salah satu alasan Pak Acai ingin tinggal di sini karena istri Pak Acai yang bernama Ibu Lili Kiang sudah meninggal dan anak satu-satunya yaitu Denny Jayanto sudah berumah tangga. Maka Pak Acai memutuskan untuk menerima tawaran tinggal sendirian. Bahkan saat ini tahun 2023, Pak Acai sudah genap 16 tahun menempati rumah tersebut. Pak Acai juga menceritakan suka dan dukanya tinggal di rumah ini. Pak Acai menceritakan kekurangan tinggal di tempat ini yaitu kesusahan untuk mencari bahan belanjaan untuk kebutuhan hidupnya. Selain karena jaraknya yang lumayan jauh, juga ia tidak memiliki kendaraan, sepeda maupun sepeda motor untuk pergi kemana-mana. Beginilah kondisi di dalam rumah Pak Acai yang hanya dihuni oleh dirinya sendiri. Rumah ini yang berukuran 5 kali 3 meter ini yang dihuni oleh Pak Acai sendiri, dan dia pun hanya menghidupi kebutuhan hidupnya sendiri yaitu melalui pekerjaan tersebut, yaitu sebagai petani. Bisa dilihat ini adalah tempat penampungan air, yaitu air yang ditampung langsung dari air hujan. Dan ini adalah pupuk yang biasa digunakan Pak Acai untuk tanamannya. Pak Acai setiap bulannya mengisi token listrik sebanyak 50.000, dan 50.000 ini biasanya digunakan dalam sebulan. Untuk kelebihan tempat tinggal ini, menurutnya Pak Acai bisa berkebun di lahan yang ia tempati. Banyak buah-buahan yang ia tanam seperti pepaya, tebu, jambu, dan lain-lainnya. Pak Acai sendiri juga berkata, sisi positif dari berkebun ini, apabila ia tidak menerima upah secara penuh dari menjaga lahan, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pak Acai mengambil sayur-sayuran yang ia tanam untuk dikonsumsi.
Namun Pak Aceh juga berkata hasil perkebunannya tidak ia jual karena jumlahnya yang tidak terlalu besar. Juga menurutnya harga jual di pasaran untuk penjualan sayuran yang ia tanam juga masih terbilang sangat rendah. Ini merupakan gambaran di sekitaran rumah Pak Aceh yang hanya dihuni oleh Pak Aceh sendiri, dan di samping rumahnya itu hanyalah hutan belantara. Pekerjaan Pak Aceh yaitu sebagai petani dan penjaga lahan milik teman sekaligus bosnya. Sesekali Pak Aceh membersihkan lahan dengan menebas rumput di belakang rumahnya untuk mendapatkan upah. Upah yang tidak menentu. Upahnya pun kadang hanya diberikan bosnya itu 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Biasanya bosnya itu memberikan upah sebesar 350.000 per setiap bulannya. Untuk pendapatannya sendiri, Pak Aceh gunakan sebagai pengeluaran Pak Aceh, yaitu setiap bulannya mencakup seperti biaya kebutuhan pangan, seperti berupa beras, gula, kopi, Indomie,
dan lauk serta sayuran. Khusus untuk sayuran itu sendiri, jika Pak Aceh tidak menerima upah secara penuh atau tidak menerima upah seperti biasanya, maka beliau mengambil sayuran yang ia tanam. Dan juga untuk kebutuhan yang tidak terduga, seperti biaya kesehatan, biaya token listrik, dan lain-lain.